Jadi pada saat di perang Uhud, perang yang berkecamuk yang menyebabkan Nabi kita luka. Pipi Nabi bolong, gigi Nabi geraham copot, penuh darah. Nabi Muhammad SAW itu menampung darahnya, ibu-ibu. Hilir mudik tuh pas perang, para sahabat tuh heran, kenapa Nabi kita ini sibuk sama darahnya tuh, ditampung gitu. Selesai perang Uhud, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Pada saat perang tadi kami melihat engkau sibuk saja dengan ngurusin tuh darah yang mengucur dari mukamu. Nabi bilang apa? Masya Allah. Kata Nabi, aku menampung darahku supaya tidak jatuh ke bumi. Karena aku khawatir Allah murka kepada orang kafir. Luar biasa. Kalau Nabi bilang, ya Allah dia menyakitiku, itu bisa hujan batu, Bu. Tapi karena Nabi rahmatan lil alamin. Ada orang yang meninggal, orang Yahudi, lewat jenazahnya, Nabi mengatakan, kum, ayo berdiri. Nah, para sahabat bilang, hadza Yahudi ya Rasulullah. Ini Yahudi, ngapain kita berdiri? Jadi sunnah yang sering hilang dari kita, kalau nengok jenazah lewat, itu sunnahnya berdiri, menghormati. Nabi jawab, memang dia Yahudi. Tapi yang mengiringinya adalah para malaikat. Minimal kalian menghormati. Setelah itu, jenazah lewat, Nabi dilihat menangis. Masya Allah. Pada saat menangis itu, bunda saya, sahabat lagi-lagi mengatakan, hadza Yahudi ya Rasulullah. Ini Yahudi ya Rasulullah, nggak perlu nangis. Nabi bilang dengan tangisannya, dia mengatakan, aku melihat satu ruh yang masuk ke dalam neraka dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Allah Akbar. Aku melihat satu ruh yang masuk ke neraka dan aku nggak bisa nyelamatin. Nabi lagi-lagi rahmatan lil alamin. Masya Allah. Kepada kita, kaum perempuan, Nabi juga sayang padamu. Di zaman jahiliyah, istri-istri yang membuat suaminya nggak suka dengan senyum dan tawanya, itu suami-suami boleh mencopot gigi istrinya. Kayaknya udah pada ompong ya budekan kita ya. Karena kita kan suka senyum depan suami. Kalau suami kesel, copot gigi satu. Senyum lagi, ketawa, kata si suami, aku nggak suka, copotin lagi gigi satu. Dan pada saat itu diperbolehkan. Karena masa jahiliyah itu luar biasa. Tapi Nabi punya anak perempuan 4. Ada yang hafal nggak? Nama anak Nabi yang 4 orang. Ini udah siap-siap layangan putus nih. Nah, yang diingat tuh Fatimah. Nah, Masya Allah. Ini kalau cerdas cermat itu Dharma wanita kita kalah loh. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga apa saya? Umi Kalsum. Yang keempat baru Fatimah. Iya. Nah, Nabi itu sayang banget di zaman pada saat ya tuh, kita perempuan tuh nggak ada harganya, terhina gitu. Ya. Nabi sampai punya ketukan pintu khusus sama anak-anaknya yang perempuan itu, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya anaknya Ruqayyah ngetok pintu, tok tok tok, Nabi udah tahu ini Ruqayyah. Nanti Fatimah ngetok pintu lagi, Nabi tahu, wah ini Fatimah. Sehingga dia bilang ke istrinya, nggak usah bukain pintu, aku yang akan membuka pintu karena ada anakku. Di kita bayangkan ya, luar biasa, Bu. Kita lihat Nabi kita, bagaimana ama perempuan ya, ama anaknya, Masya Allah. Bahkan beliau pernah bilang, Fatimah bid'atun minni. Anakku Fatimah ini separuh jiwaku.
Bun, suami ada ngomong gitu nggak ke anak perempuan Bunda? Kok diam sih? Bu, serius banget nih Bu Dekan temen-temen. Udah pengen denger layangan putus. Jadi Nabi bilang, Fatimah bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah itu separuh jiwaku. Romantis banget loh. Ayah ngomong itu ke anak. Masya Allah. Indah banget Bu. Di zaman pada saat perempuan itu nggak dihargain. Kalau lahiran tuh Bu ya. Nanti kalau ada anak yang lahir laki, itu diambil sambil teriak, Ibni, Ibni, ini anakku, anakku gitu. Tapi kalau yang lahir bayi perempuan, diem-diem mereka kuburin. Nah, ngeri banget di zaman jahiliyah. Nabi kalau berkumpul begini sama kita Bunda, Nabi bilang apa? Kaifa antibih. Kalian para perempuan kabarnya gimana? Masya Allah, kita perempuan ditanyain Nabi. Nanti Bunga sama Bunda siapin ya. Nanti kalau Nabi nanya kabarmu bagaimana ya umahat, ya ibu-ibu. Luar biasa. Karena Nabi tahu kita tuh perempuan perlu banyak bercerita. Beda sama laki-laki. Bunga sering ngobrol sama teman-teman psikolog karena kami punya ada pengajian gitu. Jadi pada saat itu dia bilang begini, Zah, kalau Ustazah melihat ada ibu-ibu usia 50-60 tahun, suka nangis sendiri, suka diem-diem nangis. Pas ditanya, ibu kenapa nangis? Nggak tahu, pengen nangis aja. Diem-diem, tiba-tiba air mata keluar, sedih aja bawaan. Itu tuh Zah, suka nyimpen waktu masih muda. Tuh, jangan nyimpen. Karena kalau nyimpen itu, ya Allah Bun, keluarnya nanti kalau kita usia 60. Ya Allah. Makanya Nabi kita bilang apa? Kaifa antib. Kalian tuh kabarnya gimana? Ayo cerita-cerita. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku begini, aku minta solusi bagaimana gitu. Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku begini. Jadi Nabi tahu banget kalau kita perempuan itu suka bercerita. Dan masalah itu harus selesai. Jangan disimpan. Nanti kalau disimpan, Nabi tahu. Nanti usia 60 suka nangis sendiri. Suka sedih sendiri. Ditanya kenapa sedih? Nggak tahu. Kenapa? Karena simpanannya sudah banyak. Bukan banyak lagi. Banyak. Ya. Jadi itu, Nabi itu sangat tahu. Ya. Jadi kalau kita pengen, kalau ada masalah dengan pasangan, ternyata Nabi pengen kita selesaikan. Ya. Bunga selalu kalau ngomong sama suami Bunga, kalau ada masalah, Bunga selalu kalau ada ribut pengen cepet selesai. Ya. Emang Ustazah pernah ribut sama suami? Pernah lah. Karena Bunga manusia. Iya. Jadi kalau Bunga pasti diganggu setan juga. Iya. Setannya juga Ustazah. Nah, Cak Manu tuh. Setannya juga Ustazah. Jadi Bunga bilang, Bang, minta maaf. Nah, kalau suami kan langsung, iya, Abang maafkan. Laki-laki itu mudah. Tapi coba kalau suami minta maaf sama Bunda. Cobalah. Mah, minta maaf ya, Mah. Iyo, dimaafkan. Tapi lain kali yo, jangan nih. Akhirnya lebih panjang nasihatnya. Nah, di situ. Nah, kalau kita lihat, ya Bunda, sebelum kita masuk ke yang viral, sekarang mau disomasi Bu, film itu. Karena betul kata Bu Dekan, jangan sampai gara-gara viralnya layangan putih itu, membuat ibu-ibu suuzonnya lebih gede, buka-buka HP suami tiap hari. Suami-suami malah nggak betah. Ada yang nelpon, wih rusak nih Anzah, film itu Zah.
Ngapo? Iyo Za, saya tuh dicurigain terus Za. Pela kadang-kadang dia pokoknya nanya-nanyanya udah ngarah-ngarah ke situ. Jadi bawaan istri jadi curiga. Jadi kemarin sempat diskusi kita sama ada salah seorang dokter psikolog. Kayaknya bagus juga nih kita somasi aja. Kenapa? Karena film itu walaupun film itu sebenarnya bisa kita ambil pelajaran, tapi ternyata ada faktor negatif juga. Ibu-ibu jadi tidak nyaman dengan pasangan, ya. Tapi nggak tahu diterusin apa enggak. Kemarin kita rapat tuh, ada beberapa dokter yang sibuk jadi. Tapi betul, sebenarnya Bunga ingin ke slide sebenarnya ya. Slide-nya tuh banyak banget. Jadi nanti, oh ternyata, nanti dari bidang hukumnya, karena Bunga memang bukan ahli hukum, tapi Bunga biasanya Bunga berdiskusi dengan teman-teman ahli hukum gitu ya. Oh ternyata kalau orang yang selingkuh itu bisa dituntut nggak gitu. Terus kalau mau poligami syaratnya apa? Jadi beruntung banget kita punya di negara kita nih, negara Indonesia, yang namanya poligami itu luar biasa diatur. Dan yang paling ininya Bunga sampai ketawa, syaratnya itu ibu-ibu penghasilan suami harus 60 juta per bulan. Bunga tanya, suami udah 60 apa 70 juta sebulan? Jadi kata ibu-ibu, Zah berarti kita sudah punya alasan. Kenapa? Penghasilannya nggak nyampe segitu. Ya, kalau pengusaha juga gitu. Tapi nanti ada lagi. Semuanya tuh lebih detail, bukan penghasilan aja ya Bu. Nanti kita akan bahas ya. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat ya, bahwa kita menikah itu di dalam Al-Quran itu disebutkan mitsaqon ghalizo, perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat di hadapan Allah. Ya. Dalam Al-Quran itu ada 3 kata yang disebut mitsaqon ghalizo, perjanjian yang kuat di hadapan Allah. 1, Allah mengambil perjanjian ke para nabi. Dalam Al-Quran disebut mitsaqon ghalizo. Yang kedua, para nabi mengambil perjanjian ke pengikutnya. Di dalam Al-Quran juga disebut mitsaqon ghalizo, perjanjian yang kuat. Dan yang ketiga, akad nikah. Dalam Al-Quran juga disebut sebagai mitsaqon ghalizo, perjanjian yang kuat. Jadi sesungguhnya kita menikah itu pada hakikatnya berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lanjut, ternyata kalau dalam pernikahan, kalau nengok pengantin kan ada doanya Bu. Kalau nengok pengantin, Bunda baca doa apa di depan pengantin? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan kepadamu untuk hal-hal yang baik yang kau temui di dalam keluargamu. Wa baraka alaika. Dan juga diberikan keberkahan untuk hal-hal negatif, hal-hal yang enggak baik yang kau temui di dalam rumah tanggamu. Jadi kata berkah itu luar biasa di doa. Jadi enggak dianjurin sama Nabi doanya. Semoga langgeng ya sampai kakek nenek gitu. Semoga banyak anak, semoga dapat momongan segera. Enggak dianjurin doa itu. Tapi Nabi mengajarkan doa barokah. Karena barokah itu dalam Al-Quran juga disebutkan ziyadatul khair fi kulihat. Ya, maksudnya apa? Namanya kebaikan itu selalu naik. Jadi kalaupun dapat kebaikan, itu diberi keberkahan. Kalau kita nemuin negatif dari pasangan, kita juga berharap kepada Allah supaya diberikan keberkahan. Dan ujung dari surat Ar-Rum yang sering Bunda baca ya,
Bismillah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi Allah menciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri, ibu-ibu. Dan itu disebut dalam Al-Quran sebagai ayat-ayat Allah. Jadi kalau bunda nengok ayah lewat ya, nah, bunda langsung bilang ayat-ayat Allah lewat. Ya, pas pulang nanti ayat-ayat Allah lewat. Suami nengok istri, ada apa mah? Kenapa? Karena Al-Quran bilang itu ayat-ayat Allah. Nggak ada, ini ya bunga bilang, orang beriman nggak ada yang ingin menyakiti ayat-ayat Allah. Orang beriman tidak akan merugikan ayat-ayat Allah. Luar biasa. Sehingga kata sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kita pengen ketenangan. Ya. Mawaddah ada cinta. Warahmah ada kasih sayang. Orang yang rumah tangganya diberikan kasih sayang sama Allah, luar biasa itu. Ada orang yang dikatakan sama dokter nggak bisa punya anak misal. Ternyata Allah memberi warahmat tuh di keluarganya. Nggak nyampe 2 bulan menikah, hamil. Masya Allah. Ini keluarga yang dirahmati sama Allah. Yang dikatakan nggak mungkin atau nggak bisa punya anak karena kondisi rahim dan lain-lain. Ternyata dirahmati si ibu hamil. Atau orang yang penghasilannya 3 koma setiap bulan. Setiap tanggal 3 udah koma. Ini ibu pada kepanasan kayaknya. Bunga juga bu basah belakang. Apa ya? 3 koma. Tapi karena keluarganya ini dirahmati, alhamdulillah Allah kasih rezeki tempat lain, cukup-cukup aja tuh. Ya. Bunda ternyata di penelitian Dr. Muhammad Iqbal, dia bilang penyebab perselingkuhan yang utama itu masalah ekonomi, masalah ekonomi, masalah ekonomi. Itu yang pertama. Kenapa? Pertama, ekonomi lagi susah. Yang kedua, beliau kan penelitian ya Bu. Yang kedua, ekonomi maju tapi banyak gaya. Tahu Bu, banyak gaya. Yang ketiga, menanjak ekonominya, selingkuh juga. Ngeri banget. Bahkan kemarin beliau bercerita tentang yang paling mengerikan tuh, si istri tiap minggu nganterin suaminya ke hotel. Kata suaminya ada rapat di hotel itu. Suaminya orang kantoran juga. Jadi nganterin tuh tiap minggu. Hari Sabtu nganterin ke hotel. Ternyata jalan 2 bulan baru tahu. Ternyata istri itu mengantarkan suaminya selingkuh ke hotel itu. Bayangin, na'udzubillah min zalik. Ngeri. Dan betul, Bu Dekan, ternyata tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi. Sebenarnya ada datanya. Bayangkan, ada disebutkan, ya, datanya banyak sebenarnya, tapi bisa. Karena nggak bisa ini ya Bu ya. Ya, jadi 1 tahun terakhir itu, ya, di pengadilan agama, ya, ada tahun 2020 ya Bu, itu 656.015 perceraian. Lebih dari 500.000 pasangan bercerai setiap tahun. Ngeri banget. Ya. Dan yang disampaikan juga, ya, kita akan lihat bahwa penyebab-penyebab perceraian itu yang paling banyak itu, ya, tadi masalah ekonomi, terus yang kedua, mau lompat-lompat aja Ibu karena kita nggak punya PowerPoint. Yang kedua, disebabkan masalah narkoba,
konflik keluarga, suami istri malas, ya, tidak mau sholat. Ternyata tidak mau sholat itu termasuk bagian masalah penyebab perceraian. Ya. Jadi ada cerita lucu, Bu. Ada seorang istri bilang, Ustazah, suami saya tuh sholatnya bolong-bolong. Baru 2 hari yang lalu. Suami saya itu sholatnya bolong-bolong, Zah. Bunga bilang, sekarang Bunda ambil kelebihan suami. Apa kelebihan suami Bunda? Ada sih lebihnya, sabar. Orang tuh sabar, Ustazah. Oh, Alhamdulillah. Ketemu besoknya sama suami. Bunga bilang, Pak, Ibu apa kelebihannya? Kelebihan istri saya tuh soliha, Ustazah, rajin tahajud, rajin sholat duha, ya, rajin ibadah, katanya gitu. Terus kekurangannya apa menurut Bapak? Itulah Zah, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Bunga tuh jadi fenomena, ini yang nggak sholat tapi sabar, yang ini rajin sholat tapi marah-marah terus. Bunga bilang, nah itulah Bunga bilang, nggak ada asap kalau tidak ada api. Jadi jangan segera langsung memutuskan. Kita harus introspeksi, kita harus muhasabah, ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana ternyata perselingkuhan itu udah menjadi kayak tren. Nggak keren kalau nggak selingkuh, ngeri banget, Bu. Parah banget, ya. Dan belum lagi sekarang Bunda kan, viralnya layangan putus. Sebenarnya bukan layangan putus, benangnya putus duluan, baru layangan yang kabur. Dan ada lagi fenomena, ya, nikah kok selingkuh. Bunga singkat KAKU. Nikah terasa seperti selingkuh. Mereka menikah tapi seperti selingkuh. Itu fenomena orang yang sekarang banyak melakukan nikah siri, diam-diam. Nanti setelah 20 tahun si suami kena stroke. Waktu stroke meninggal, datang anak kecil sama ibunya. Manggil apa tuh? Papa, papa. Nggak bingung ini anak siapa? Itu namanya apa, Bu? KAKU. Nikah tapi kok seperti selingkuh. Sembunyi. Nah, hari ini karena Bunga sekolahnya tuh sekolah di bidang fikih ya, Bu ya. Kita akan lihat juga, ternyata pernikahan yang tidak bermasalah itu adalah pernikahan yang tadi Bunga bilang, ya. Bagaimana dia tahu bahwa pernikahan itu sebagai perjanjian yang kuat di hadapan Allah, ya. Kemudian dia minta ridho Allah dengan apa? Dengan akad nikahnya, gitu. Kemudian supaya Allah ridho apa? Gimana dia bisa menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling apa ya, Bunga pernah cerita kayaknya sama ibu-ibu tentang apa sih indikator rumah tangga kita bermasalah? Sebenarnya ada tapi nggak bisa di ini ya. 1, rumah tangga kita itu bermasalah disebabkan 1, sudah jarang bersama. Bunda kalau suka nafsi-nafsian lah kalau bahasa kita, itu berarti rumah tangga kita ada masalah. Ternyata banyak kasus perselingkuhan itu disebabkan karena LDR, punten ya Bu, karena long distance marriage ya, LDM. Kemarin Bunga ngisi di Bank Mandiri, itu Bunga sampaikan, mereka minta materi LDM. Jadi luar biasa, celengan cinta harus lebih banyak Bunda kasih kalau Bunda LDM. Kenapa? Karena faktor perselingkuhan itu banyak disebabkan karena jarak jauh, ya. Jadi perlu sekali pemahaman fikih LDR-nya itu. Jadi kalau misalnya emergensinya itu emergensi beneran atau enggak perpisahan, atau misalnya
bagaimana nanti karena dalam pernikahan itu kan kita lihat bagaimana ada take and give-nya gitu ya. Kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai suami gitu. Nah, ini nanti menjadi pertimbangan pada saat kita menentukan LDR-nya aman atau enggak ya. Jadi kalau misalnya udah jarang bersama itu berarti ada masalah. Kalau naik mobil, Bunda pernah naruhin kepala di bahu suami? Halo? Kalau di bahu jalan itu nanti ketabrak, Bu. Harus di bahu suami. Jadi kalau di bahu suami itu menunjukkan kita tuh pengen wudah. Nah, kalau bahasa mawadah itu basisnya tuh wudah, pengen deketan terus. Kalau rasanya musuhan, pasti ada masalah. Kenapa? Karena wudah itu harus ada dalam rumah tangga kita. Tidur udah pisah-pisah, hati-hati. Kan udah menopause. Suami kamar depan, istri kamar belakang. Itu udah kayak kos-kosan, Bu. Ya, jangan pisah-pisah. Suami rasa duda, istri rasa janda. Bener nggak? Iya, Bunga pernah marahin ada nenek-nenek. Bunga tuh sering ngisi di Darussalam. Ini mulai lagi ya Mbak, kita di Darussalam, di Perumnas Unip itu mulai lagi karena kemarin libur karena COVID ya. Jadi Bunga sampaikan ada ibu-ibu itu dia nggak tahu bahwa kebutuhan seks bagi seorang laki-laki itu karena dia setiap hari memproduksi sperma. Semakin sering ditolak. Itu maaf ya Bu. Karena istrinya nolak. Jadi kita lihat beda sama kita perempuan. Jadi karena dia seperti itu, dan kita harus memahami. Ini sampai dia kejar-kejar istrinya. Si nenek tuh nangis sama Bunga. Itu kok sudah tua Ustazah. Maunya kan banyak ibadah. Ikuna, datuk kok nggak? Bunga biasa ngisi di Masjid Raya Baitul Izzah. Bunga ngisi khusus fikih 4 mazhab. Fikih wanita, itu Sabtu kedua, Sabtu keempat. Kalau Bunda mau datang, udah hampir 2 tahun. Nggak libur sih kemarin waktu COVID, karena kalau nggak pakai masker nggak boleh nggak boleh masuk. Jadi kita satpamnya tuh ketua majelis taklimnya. Karena dia kerja di rumah sakit, kalau ada yang nggak pakai masker, balik. Atau kalau nggak kita memang siapkan, cuci tangan belum. Jadi kita berjarak. Masih sampai sekarang. Nah, itu ada nenek-nenek yang menganggap kebutuhan seks itu bukan hal yang utama. Ternyata bagi laki-laki, laparnya itu loh beda. Kalau lapar, yang tadi Bunga bilang, ngeri banget. Ya, nah jadi itu. Jadi Bunda tuh kata nenek ini bilang, Bunda ke dapur, dia kejar ke dapur. Bunda ke kayak film, kata Bunga sih kayak film India tuh Bun. Jangan ya, ternyata itu ya. Nah, yang kedua apa indikator keluarga kita bermasalah kalau mudah saling tersinggung ya. Konflik-konflik itu kayak sayatan-sayatan luka. Nanti ada sebenarnya banyak banget materinya Bu. Nanti kalau udah terjadi perselingkuhan, yang berselingkuh bagaimana pengen perbaikan diri, gitu langsung. Kalau yang disakiti, bagaimana dia mengobatinya. Kalau memang nggak bisa diperbaiki, bagaimana caranya bisa ibaratnya menyembuhkan lukanya. Dan nasihat juga bagi pelakor dan pebinor juga ada. Tinggalkan dan disuruh apa? Kembali ke keluarganya masing-masing. Ya. Jadi itu. Jadi kalau mudah tersinggung untuk hal-hal sepele, suami bilang, Bun, kalau ayah timbang-timbang, kenapa mau ngomong timbangan? Mentang-mentang Bunda udah gemuk. Nah, padahal nggak ada urusan, timbang menimbang. Ya.
Atau kita ngomong, kayaknya kalau kita beli Xenia, kayaknya nggak ini deh Bun, bagusnya kita beli apa? Sienta. Hah, Sienta tuh nama metenya dulu ya. Astagfirullah, nama pacarnya dulu. Jadi mudah tersinggung. Ya, sensitif banget. Terus yang ketiga apa? Hilangnya caring. Caring itu rasa perhatian, rasa cinta, ya. Kalau sakit, bodo amat. Kalau belum makan, bodo amat. Nggak peduli. Apalagi yang ngeri jika tidak ada rasa cemburu. Bunga pernah marah, Bunga ngisi di kantor, salah satu kantor keuangan ya Bu. Ada ibu-ibu nyeletuk, itu ibu pimpinan Departemen Keuangan. Dia bilang gini, saya Ustazah, kalau di rumah suami saya, kalau di luar suami orang, biarin. Marah Bunga. Nggak boleh, kata Bunga, begitu ngomongnya. Kenapa? Ibu berdosa. Ibu seolah-olah nggak punya rasa cemburu. Ibu seolah-olah membiarkan suami melakukan dosa. Kalau di rumah suami ibu, di luar juga suami ibu. Diem dia. Tapi Bunga ingetin terus. Ya, jangan sampai kita merasa nggak ada rasa cinta dan nggak ada perhatian, itu hal yang biasa. Itu tanda rumah tangga bermasalah. Lanjut apa? Jarang berhubungan intim. Maaf ya. Kalau Bunga tanya, kemarin kapan terakhir hubungan suami istri? Baru kemarin Zah, alhamdulillah masih sehat. Kalau Bunda bilang, nggak tahu ya Zah, kayaknya tahun lalu, Allahu Akbar. Nauzubillah. Jangan. Kenapa? Artinya tidak sehat. Apalagi males-malesan. Dan mulai mendambakan pihak lain dalam imajinasi. Ini ngeri banget. Jadi ngeri banget. Suka membanding-bandingkan. Ya. Kalau istrinya masak enak, dia bilang, masih enak masakan perempuan ono tuh. Terus pasangannya baik, suaminya baik, dia bilang, yang itu tuh baik, lebih baik dari itu. Jadi faktanya, ya, sekarang itu banyak sekali perempuan yang menggugat cerai suaminya karena pihak ketiga. Ya. Dan ingat bahwa ternyata ya penyebabnya itu Bunga bilang nggak ujuk-ujuk langsung selingkuh. Lihat dulu dari masalah yang tadi barusan Bunga sampaikan. Oh ternyata ada indikator. Dan yang ngeri sekarang itu mudah flight, tidak mau fight terhadap rumah tangga. Ya, Bunga sering, kalau Bunga kan punya guru ngaji ya. Guru ngaji Bunga tuh kalau Bunga setor hafalan Al-Quran atau kemudian kita diskusi, dia nasehatin, kalau senengnya disyukuri Ustazah, kalau susah disabari Ustazah. Kenapa? Karena Ustazah tahu kan kita nikah tuh udah lama. Zikir malam pertama kita mengucapkan apa? Zikir malam pertama kita ucapkan Alhamdulillah. Ya. Zikir hari kedua kita mengucapkan Masya Allah. Zikir malam ketiga kita ngucapin Subhanallah. Zikir malam keempat La haula wa la quwata illa billah. Zikir malam ke-10 apa Bu? Apa Bu? Astagfirullah. Zikir malam ke-50 Bu, apalagi astagfirullah lagi gitu. Ya. Zikir malam ke-51 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya gitu-gitu. Ya. Nanti balik lagi alhamdulillah. Ya Bunda ya. Nah, seperti itu. Jadi Bunga sering melihat orang-orang yang maaf ya, terutama bapak-bapak yang punya masalah pengasuhan biasanya mudah sekali selingkuh. Kenapa? Karena
ini sekaligus ya, Bunga nyampaikan. Ternyata anak-anak yang dari kecil adhafu ala masyaqqah, lemah dalam menghadapi ujian, itu ada kemungkinan nanti kalau dia udah jadi suami, kemungkinan besar dia bisa berselingkuh. Kenapa? Karena dia tidak mau berjuang untuk rumah tangganya. Contoh, anak-anak yang lemah dalam menghadapi ujian. Lampu mati, dia langsung bilang ke mamahnya, "Mah, kita pindah rumah." "Kenapa sayang?" "Lampu mati." Nanti kalau dia sekolah, nggak cocok sama gurunya, "Mah, pindah sekolah, gurunya jahat." Ada kawan Bunga tuh, anaknya tuh pindah sekolah setahun tuh 4 kali. Kenapa? Adhafu ala masyaqqah, lemah menghadapi ujian, kesulitan. Nanti kalau punya istri nggak cocok, cari yang baru. Iya. Dan ada kemarin itu, Bunga pernah tuh, dia bilang istrinya nggak cantik lagi. Bunga langsung marah. Bunga bilang, "Bapak mau menceraikan karena istri Bapak nggak cantik lagi. Pak, barang rusak nggak boleh dibuang. Barang rusak diperbaiki. Hancur negara kita kalau barang rusak dibuang semua." Dia langsung kaget, "Ya Ustazah kok ngapo gitu." Bunga agak emosi, kenapa? Dengan alasan istrinya sudah nggak cantik lagi. Ya udah, modalin ya Bu, pedicure, manicure. Beli skincare yang mahal ya Bu ya. Oh, 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 oh. Iya, betul. Jadi itu, ya, ngeri banget. Nah, disitulah Bunga mengingatkan diri Bunga, oke, kalau ternyata yang tadi ya, kita udah lihat nih indikator keluarga kita bermasalah. Nih kayaknya ada masalah nih Zah, kenapa? Tadi indikator yang Ustazah bilang tuh ada di kami tuh udah sendiri-sendiri, ya. Kami tuh udah jarang berhubungan suami istri. Kami itu udah nggak saling perhatian. Ada lagi, kami itu udah sering membuka aib. Ya, hati-hati ya, jangan buka aib pasangan di wilayah publik. Kemarin kejadian Bu, dia ribut sama suami, dia langsung buat status, ya, dia langsung buat di Facebook masalah dia ribut sama suami, dia jelek-jelekin suami. Apa yang terjadi? Setelah suaminya sama dia udah akur kembali, ibu mertua marah. Kata ibu mertua, "Cium kaki mamah dulu, istrimu itu udah jelekin kamu." Masalah sama ibunya lagi yang bermasalah. Karena nggak ada orang tua yang ingin anaknya dijelek-jelekin. Nah ini ya, jadi hati-hati. Bu Hesti, nelfon dari tadi. Diambil. Ya, ya, lanjut ya. Ya. Jadi Bunga masuk ke ininya ya. Kalau yang tadi disebutkan penyebab-penyebab selingkuh itu ya. Satu yang jelas, merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan perkawinan. Ya. Dan masalah yang paling awal itu adalah kenapa? Karena dia itu pendorong untuk seseorang melakukan perselingkuhan. Kemarin itu Bu, ngeri sekali. Ada kelompok perempuan pelakor Jakarta khusus
mereka ini udah ada persatuannya, menggoda suami-suami laki-laki yang dokter yang sekolah spesialis. Jadi korbannya sudah banyak, dia tuh memang sengaja, oh ini. Kenapa? Karena tahu kalau jauh dari istri pasti kesepian. Jadi mereka tuh kayak tertata gitu. Mereka khusus untuk menggoda dokter-dokter spesialis yang lagi sekolah. Kebayang nggak Bu? Mereka tuh pinter dikerokin dikeruk tuh uangnya tuh. Iya, karena kesepian, kemudian ini mereka memang khusus begitu. Ngeri banget, ya. Jangan sekolahnya disalahin. Enggak lah, sekolahnya nggak salah Bu. Ikut. Iya, iya. Jadi itu ya, kita kita lihat ya, ya. Yang tadi Bunga bilang, istri nganter tiap hari, tiap minggu ke hotel, katanya suaminya ada rapat, ternyata nganterin suaminya. Dan karena benci dengan pasangan, Bu, kadang-kadang itu di HP nama pasangannya itu diganti. Kalau kita kan nama pasangan kita panggil apa? Misalnya saya kalau Bunga panggil nama ini suami Bunga tuh Abi gitu ya. Dengan bahasa sayang gitu kan ya. Terus ada juga yang Hani gitu ya Bu ya. Nah, itu ada nama istrinya tuh ditulis security. Ditulis lagi tuh Mak Lampir. Ada lagi istrinya tuh dibilang tuh tukang las. Ih, ngeri banget. Yang paling ngeri ada lagi tuh satpam. Jadi dia ngerasa istrinya itu tuh bukanlah pasangannya gitu. Jadi dia menganggap malah membuat dia hidupnya jadi susah, ya. Jadi itu. Dan ternyata perselingkuhan yang terbanyak selain masalah ekonomi, masalah reuni, alhamdulillah. Nanti kita bahas ya masalah reuni. Ternyata CLBK itu menyumbang terbesar masalah perselingkuhan. Tes satu dua tes tes satu dua tiga tes satu dua tiga. Tes satu dua tiga. Oh iya, KDRI ya. Ya, lanjut ya Bunda ya.
Kelihatan nggak Bun? Bentar ya Bun. Kita lihat. Oke. Ya. Nih ya, tadi yang kita bahas yang di awal. Jadi pernikahan ideal itu di dalam Islam itu adalah pernikahan yang ingin meraih ridho Allah. Jadi kita pengen sesuai ketentuan syariat. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Ini kita pengen nih pernikahan kita pernikahan ideal seperti ini. Dan ternyata kalau kita bicara tentang takdir, takdir itu ada dua. Takdir qadha, yang kedua takdir qadar. Takdir qadha di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai al-qadi, hakim yang memutuskan. Nah, ini adalah hak prerogatif Allah. Misal, kapan kita meninggal, kita nasabnya dari mana, fisiknya kayak apa. Nah, manusia nggak boleh merubah. Tapi ternyata ada takdir yang disebut al-qadar. Bahwa Allah kasih SOP, petunjuk, kamu menjalankannya, dan kamu boleh milih sendiri. Mau surga, neraka, mau sukses atau nggak sukses, husnul khotimah atau su'ul khotimah, cerai atau tidak bercerai, itu semuanya masuk ke takdir al-qadar. Jadi nggak boleh kita ngomong, menyebutkan, saya bercerai, itu karena takdir. Ya. Udah ya. Ya. Tes. Ya, oke ini aja. Jadi itu ya. Jadi yang namanya takdir nggak boleh disalah-salahin. Ya. Orang memilih bercerai mau langgeng itu semuanya takdir al-qadar. Jadi maksudnya apa? Kamu bisa milih kok. Ya. Nggak boleh menyalahkan Allah. Kenapa selingkuh? Takdir tuh selingkuh. Nggak ada tuh. Kenapa bercerai? Takdir. Nggak boleh gitu. Karena Allah udah kasih SOP, udah diberi petunjuk, kamu yang memilih ya. Jadi mau kompak, mau bercerai, ya itu pilihan sendiri. Ya, lanjut. Nah ini yang tadi ya, tanda-tanda tidak sakinah. Nah sekarang kita lihat. Kalau di fikihnya, pernikahan bermasalah itu ada 4. Pertama, itu disebut nikah sirri. Ini kalau masuk ke fikih ya. Jadi kalau kita lihat, tadi ada pernikahan yang tidak bermasalah, yang tadi Bunga bilang nikahnya itu sesuai Allah ridho gitu ya. Yang kedua ada pernikahan yang bermasalah secara syariat. Yang pertama nikah sirri. Apa tuh nikah sirri? Sir, nikah yang tidak disiarkan atau diumumkan. Ada berapa jenis nikah sirri? Ada 4. Nah, kok ini kamu? Punten Bu. Siri itu ada 4 ya. Ya, nikah siri itu ada 4. 1, dia sesuai dengan syariat. Misal ada saksi, ada pengantin laki, pengantin perempuan, ada wali, ya. Kemudian dia ada mahar. Nah, di situ sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, dia ada sesuai syariat, kemudian dia catatkan tuh pernikahannya di KUA legal, tapi nggak disiarkan nih pernikahan alias nggak diumumkan, nggak ada pesta misalnya. Ini kejadiannya pernikahan yang kayak apa nih Bu? Pernikahan duda sama janda.
Nggak usah lah kita tuh pesta-pesta ngomong-ngomongin malu, kita udah tua. Tapi dia legal secara agama, legal juga secara KUA. Ini juga disebut nikah siri. Tapi nikah siri yang paling aman. Paling cuma ditanyain, Pak bawa siapa? Bawa istri. Ah Bapak nggak ngundang-ngundang, itu aja tuh masalahnya. Itu nikah siri jenis pertama. Nikah siri jenis kedua. Dia disebutkan ya Bun, dia legal secara syariat, tapi tidak didaftarkan di KUA. Secara negara tidak didaftarkan. Yang tadi Bunda bilang nikah bawah tangan. Nggak ada pesta. Ini disebutkan, nggak diumumin ya. Ini juga disebut nikah siri jenis kedua. Kapan nih kejadian yang seperti ini Bun? Suami buka cabang nggak bilang-bilang. Bun, suami buka cabang nggak bilang-bilang. Kejadiannya di mana tuh? Ya tadi, istri kedua yang ternyata dia secara agamanya sah, mereka tidak berzina, tapi ngumpet-ngumpet, kemudian tidak didaftarkan KUA. Yang paling mengerikan, kasus nikah siri yang jenis kedua ini membuat kesedihan juga kalau terjadi kematian. Kenapa? Istri siri itu tidak mendapatkan warisan. Ya, karena secara negara istri sah itu harus terdaftar. Jadi istri yang nikah siri jenis kedua ini nggak dapat warisan. Kenapa? Karena yang namanya nikah fikih fikih faraid itu harus terdaftar. Ya, terdaftar. Dan kasihan kalau terjadi apa-apa, anaknya tidak mendapatkan warisan. Itu kita melindungi. Jadi kalau misalnya ada teman kita, kadang-kadang ada juga tuh Bu, teman-teman ya, bersedia pengen jadi istri kedua, nggak apa-apa lah, yang penting dia nafkahin yang itu. Tapi mikirnya itu bahwa ternyata pernikahan siri jenis kedua ini bahayanya juga untuk kelangsungan ke depannya. Itu nikah siri jenis kedua ya. Yang kedua, nikah siri jenis ketiga. Dia terdaftar di KUA, tapi tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena banyak memalsukan dokumen. Contohnya apa? Walinya, wali-walian. Saksinya, saksi-saksian, alias dibayar. Tuh. Secara negara diakui, tapi secara syariat ini berzina. Kenapa? Karena mereka memalsukan dokumen. Pernah kejadian Bunda, mereka di sini selingkuh, ke Jogja mereka nikah, ketahuan, tapi ternyata pas ditanya ngakunya duda, ngakunya janda. Padahal itu istri orang, suami orang. Ribut di sini, datang ke rumah bunga heboh banget tuh Bu. Kenapa? Karena ya Allah, mereka memalsukan. Ternyata itu kategori zina. Kenapa? Karena secara syariat mereka tidak sah. Ya. Dan ada lagi yang mengerikan sekarang Bu. Jenis keempat, nikah sirinya. Tidak terdaftar di KUA dan tidak sesuai dengan syariat. Dua-duanya enggak diituin. Contohnya apa? Bunda kalau ke Bogor, di puncak Bogor itu banyak orang-orang nikah mut'ah. Ada yang tahu nikah mut'ah? Nikah kontrak. Ya. Mereka bilang tuh kalau nikah beneran tuh kayaknya buat beban. Mending nggak usah nikah deh. Kalau nikah juga nikah kayak gitu, yang tidak sesuai syariat. Contohnya apa? Nanti kalau pas akad nikah ada ini aja, ada yang jadi penghubung.
saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan binti Fulana, maharnya sawah 2 hektar untuk durasi waktu 4 tahun. Setelah 4 tahun pernikahannya expire, Bu. Gimana kalau nikah expire? Kalau nikah expire gimana, Bu? Setelah 4 tahun dinyatakan bukan istrinya lagi. Itu tuh nikah mut'ah. Ya. Jadi banyak kejadian seperti itu. Nah, empat-empatnya ya, empat-empatnya ini disebut sebagai jenis nikah siri. Dan ini berbahaya, ya. Lihat lagi ya, nikah mut'ah ini, ya. Nikah mut'ah itu sebenarnya nikah mut'ah itu lebih identik dengan pelacuran. Cuman dikelilingin sama ya, ngeri, ya. Ini, ya. Jadi nikah mut'ah itu diharamkan. Jadi di zamannya Umar bin Khattab nikah kontrak itu diharamkan, ya, sampai dirajam. Jadi kalau dirajam itu, Bun, ngeri banget, Bun. Misalnya kalau dirajam ya, kalau sekarang ya di Arab Saudi ya, kalau ada terjadi perzinahan atau ada nikah mut'ah, itu dikumpulin itu batu kecil kerikil 1 truk. Yang udah nikah mut'ah itu dimasukin tuh ke tanah 2 tuh. Nggak sampai 5 menit tuh langsung ngeri, Bang. Kemudian Ali itu mengharamkan nikah mut'ah, ya. Ali bin Abi Thalib itu mengharamkan nikah mut'ah. Jadi yang banyak nikah mut'ah ini adalah orang-orang Syiah. Dan sekarang banyak di kampus-kampus tuh Syiah, Bu. Hati-hati banget, ya. Nah, mereka mengidolakan Ali, ya. Bahkan Syiah ini juga menghalalkan nikah kawin kontrak itu, ya. Kemarin anak-anak itu pakai kontrak, tapi yang jelek itu padahal sebenarnya Syiah bukan Islam. Dari segi syahadat aja udah beda. Iya, jadi yang dijelekin malah Islam. Kalau mereka mengidolakan Ali bin Abi Thalib, bayangkan Ali bin Abi Thalib aja mengharamkan nikah mut'ah. Ya. Dan ijma ulama mengharamkan nikah mut'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Ya, karena pernikahan itu selama-lamanya. Jadi nggak pakai expired date. Ya, kalau pakai expired date bahaya banget, Bu. Ya, kayak apa sih? Kayak air minum lah, apa gitu. 3 tahun nggak cocok ya udah gitu ya. Nah, yang ketiga pernikahan bermasalah, yang ketiga nikah muhalil. Ini di fikihnya. Ada yang ingat nggak nikah muhalil itu apa? Ini nikahnya perempuan yang sudah ditalak 3 suaminya. Bunda, hati-hati kalau seandainya suami yang hobi ngomong talak. Jadi kalau dia langsung ngomong talak 3, itu jumhur ulama menyebutkan sah. Cuman di mazhab Syafi'i yang mengatakan talak itu harus bertahap. Talak 1, nanti setelah 3 kali kuru kalau memang dia tidak di apa akad nikah ulang ya atau dirujuk, naik lagi talak 2, nanti naik lagi talak 3, ya. Tapi kalau jumhur ulama menyebutkan kalau suami mentalak 3 langsung, saya talak 3 kamu, itu udah jatuh. Kalau jumhur, kesepakatan ulama. Nah ada ibu-ibu tuh nelpon di radio, Zah saya itu kayaknya udah talak 100. Kenapa talak 100? Karena suami saya tuh kalau marah masih mentalak itulah. Nah itu kadang-kadang kita perlu ngajarin anak-anak kita yang sudah menikah ya Bun. Kalau kita insya Allah lah, kan di atas 20 tahun semua nih menikah nih. Ya Bu, ada yang 20 tahun ke bawah?
Ada ya? Masih ada ya? Oke. Insya Allah udah paham. Kalau anak-anak muda, generasi sekarang kan generasi Z, bukan lagi milenial. Generasi Z itu sudah apa ya? Karena basis agamanya kurang, dia sangat mudah mentalak istrinya, emosinya cepat. Ya. Jadi kalau seandainya kita ambil jumhur ulama, talak 3 itu disebutkan kalau seandainya istri sudah ditalak 3, detik itu juga istrinya bukan lagi istrinya. Itu pertama. Yang kedua, mau kembali lagi tidak boleh dengan rujuk. Tapi sang istri, sang istri harus apa Bu? Harus menikah dulu dengan laki-laki lain, bukan suaminya. Maksudnya nikah dulu dengan laki-laki lain sebagai pembanding. Kalau terjadi perceraian yang normal, baru boleh balik ke. Tapi nggak boleh nikah muhalil. Kenapa nikah muhalil? Misal, mantan istri, oh iya mantan suami, udah nikah lagi belum? Belum. Saya mau balik lagi boleh? Nggak bisa, abang kan udah talak 3. Kita bayar orang aja yuk. Nah, kita bayar laki-laki, nanti kita ini kamu nggak boleh diapa-apain. Besok langsung cerai, nanti kamu nikah sama saya. Nggak boleh. Itu haram. Nikah muhalil. Bermasalah tuh. Jadi hati-hati tuh suami yang suka ngomongin talak. Ya. Jadi ada cerita, Bu, ada cerita. Ada seorang perempuan di zaman Nabi sudah ditalak 3 suaminya. Nama suaminya Rifa'ah. Kata sang perempuan ini ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tidak bisa melupakan Rifa'ah. Nabi bilang, kamu kan sudah menikah lagi. Iya ya Rasulullah, tapi saya tidak mau melayani suami saya. Nabi langsung bilang, aturidina antarji'i ila Rifa'ah? Lah, kamu kembali lagi ya sama Rifa'ah? Enggak boleh. Hatta tazuqi usailatahu wa yadzuqa usailatak. Hingga kamu merasakan madu dari suami barumu dan suami barumu merasakan madu dirimu. Maksudnya harus melayani hubungan suami istri. Akhirnya si perempuan ini bilang, ya Rasulullah. Setelah 2 minggu ketemu lagi sama Nabi. Gimana? Masih mau cerai sama suamimu yang baru? Enggak jadi ya Rasulullah. Jadi ternyata nikah muhalil itu diharamkan kalau cuman pura-pura. Ya, nah jadi di situ juga di dalam Islam dilarang. Nah ini secara fikih ya, Bunda lihat ya. Udah jam 12, udah 2 jam. Ya. Jadi ini ya. Nah ini nih Bun, untuk hukumnya gini ya. Ini isu lama layangan putus. Ya. Jadi banyak ibu yang baperan dan kaum ayah merasa tersudut karena tema perselingkuhan. Oke. Nah ini untuk syarat poligami ya. Jadi kalau ini dari hukumnya ya Bun, boleh nanti kalau mau ambil ya. Jadi boleh kalau misalnya ada kasus yang nanya sama Bunda, Bunda bisa jawab ya. Jadi pengadilan hanya memberikan izin tersebut untuk poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Jadi nggak boleh, kenapa mau poligami? Istri saya nggak cantik, nggak boleh. Ya. Istri tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, itu masih diperbolehkan. Kemudian syarat pengajuan permohonan poligami ke pengadilan agama adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawam itu kiwam, kiwam itu qawam. Jadi kalau laki-laki itu Bunda, kiwam itu artinya makanan yang membuat kita berdiri tegak.
Jadi seorang laki-laki itu harus bisa memotivasi, bukan banyak mengeluh. Jadi kalau misalnya suami, ya Bun, suami itu mudah mengeluh, berarti dia nggak punya kiwam. Kalau istrinya bilang kayaknya nggak bisa deh, mah nggak bisa. Lah, kalau suaminya bilang, si istri bilang, ya kayaknya nggak bisa, enggak, mama pasti bisa. Gitu tuh kiwam. Qawam artinya adil dan seimbang. Dan diingat ternyata tidak semua laki-laki adil dan seimbang. Kejadian Bu, kemarin ada seorang bapak mengadu ke bunga. Dia sama istrinya, ternyata apa? Istrinya ini minta si suami menikah lagi. Jadi suaminya ini nikah Bu. Nikah ke istri kedua, udah. Tapi yang menyedihkan, istri pertama itu tidak pernah memberikan waktu untuk si suami ke istri kedua. Baru udah seminggu nih ya Bu, istri kedua itu minta dikunjungin. Suaminya nih datang ke rumah istri kedua. Baru 1 jam, istri yang pertama nelpon. Ayah di mana? Lagi ke tempat itu, kata istri yang kedua gitu kan. Ayah balik ya, anak kita sakit. Jadi akhirnya balik lagi. Jadi seperti TIS ya. Suami takut istri. Jadi berarti dia nggak bisa tegas. Nah, jadi sebenarnya dia tidak mampu untuk berpoligami. Kenapa? Karena dia tidak bisa adil dan seimbang. Ya, banyak Bu, tapi karena loncat-loncat tadi ya, karena kondisi kita ini. Ya, ya mungkin itu ya Bunda yang bisa Bunga sampaikan, sederhana. Semoga Bunda bisa mengambil ininya. Oh iya, karena loncat-loncat tadi, punten ya Bu. Bunga liatin dulu. Apa yang terjadi? Nah, sebentar. Ya, ini tanda-tanda selingkuh itu mudah bohong, komunikasi buruk, tidak nyaman bersama pasangan, kebiasaan yang berubah. Nah, kenapa dia tuh kadang-kadang emosian, sebenarnya pengen nutupin dia melakukan kesalahan. Ya, kadang-kadang cemas berlebihan. Kenapa? Takut ketahuan. Kadang-kadang mudah bohong. Kenapa? Karena dia nggak jujur kan? Pasti dia menutupi. Ya. Nah, ini Bu, kasus-kasus selingkuh yang paling banyak tuh ini Bu. Ini ngeri Bu. Ternyata pembantu rumah tangga nih Bu. Jadi Bunda mengerti yang namanya fikih mahram. Nah, kalau mau Jumat ketiga nanti Bunga sampaikan fikih mahram di Masjid Darussalam insyaallah. Jadi fikih mahram kita tuh tahu loh, ini mahram, yang ini bukan mahram. Jangan pembantu itu ibaratnya itu seperti orang di dalam rumah, padahal sebenarnya dia bukan mahram. Bahaya. Mahram kan ada 2 Bu, mahram mu'abbad sama mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad itu mahram nasab, mahram karena pernikahan, yang ketiga mahram karena kepersusuan, ya. Jadi ternyata kasusnya tuh banyak juga di nikah sama ipar. Jadi kalau adik yang tinggal di rumah kita, adik perempuan, adik kandung kita juga harus mengerti bahwa dia mahram mu'aqqad. Sewaktu-waktu bisa jadi mahram, sewaktu-waktu tidak. Dia haram menikah sama suami kita, betul. Selagi kita masih menikah dengan suami kita. Tapi kalau terjadi perceraian, si adik kita boleh nikah sama suami kita? Boleh. Itu fenomena apa Bu? Naik ranjang, turun ranjang. Itu bukan bagusin spray Bu. Terus ganti tikar ya Bu ya. Nah iya. Tapi dia itu orang dalam tapi kondisinya dia orang luar. Jadi hati-hati jangan melihara penyakit ya. Harus diingatkan terus. Adiksi pornografi ini juga kecanduan pornografi. Ada nih Bu, pasangan, Bunga ngeri banget. Si istri itu menangis setiap hubungan suami istri, suaminya harus bawa laptop ke atas kasur. Nengok film porno.
Sekarang juga ada video call, video seks. Bu, ngeri banget Bu. Itu kejadian ada ibu-ibu, dia nemuin suaminya tuh kok nggak pernah lagi ngajak hubungan. Ternyata si suaminya itu langganan video call mesum itu. Dan dia masturbasi. Jadi di ruangan, itu guru, seorang guru. Jadi istrinya tuh sampai bilang, Bunga, saya tuh heran kenapa pas dia ngecek ternyata di itu istilah apa di HP ternyata suaminya tuh suka yang gitu. Ya. Dan terakhir kemarin ada ibu-ibu yang datang, dia punya suami yang auditor. Suka pergi-pergi keluar. Selama 3 tahun ini nggak suka lagi ngajak hubungan suami istri. Pas suami saya sholat Jumat, saya buka HP. Ada kata-kata sayang, ada kata-kata cinta. Ternyata itu laki-laki. Hati-hati, ngeri banget. Ya. Dan kasus LGBT itu, ya, pas suaminya ditanya udah berapa kali, biasanya kalau udah seperti itu, kita akan minta istrinya cek ke dokter. Ada guru ngaji, sariawan nggak sembuh-sembuh, Bu. Badan yang kurus. Periksa ke dokter kena HIV. Ditanya ternyata suaminya suka jajan. Bunga sering pernah ceramah di anggota dewan. Bunga bilang ke istri-istrinya, benar-benar ditanya, minimal ibu setiap sholat, ibu telepon suami, udah sholat ya, gitu. Udah ini, pokok ditanya terus ibadahnya. Masalah ayah mau ngapain, pokoknya Allah yang nengok. Jadi bahasanya tuh bener Zah, masuk hotel tuh, suami saya tuh Zah, udah dateng tuh cewek-cewek tuh emang pelayanan hotel tuh. Jadi luar biasa kan, nggak bisa jaga 24 jam. Nah disitulah kita ngingetin lagi. Ya. Kemudian lingkungan pergaulan ini juga berpengaruh. Ini korupsi juga, penghasilan haram itu mempengaruhi perilaku. Jadi hati-hati, garbage in, garbage out. Kalau sampah masuk, keluarnya sampah. Jadi memang kalau dapat yang haram, digunain untuk yang haram-haram juga. Ngeri banget. Ini yang kasus curhat CLBK ya. Ini celengan cinta. Nah, kalau ketahuan selingkuh, biasanya apa yang terjadi? Shock. Betul. Istri pasti shock. Atau suami pasti shock. Bun, korban perselingkuhan tuh bukan ibu-ibu aja. Bapak-bapak juga ada. Cuman kalau ibu-ibu dibuat film. Kalau bapak-bapak dia langsung ceraiin. Nah, gitu. Langsung diceraiin. Atau dia pendem itu. Tapi kalau yang perempuan dia langsung buat di Facebook. Kemudian marah, berusaha balas dendam. Betul, balas dendam, Bu. Pernah dia ngomong sama Bunga, Zah, kalau suami saya tuh selingkuh, Zah, tolong Zah carikan juga, Zah. Saya mau balas dendam, saya mau juga. Ya, kata Bunga nih, dibalas-balas gitu. Kemudian melepas rasa marah, mencari pihak ketiga, ya, menerima, akhirnya menerima. Nah, itu komunikasi memang jalan yang, nah ini Bu. Kata-kata menguatkan, memberi hadiah, melayani, waktu berkualitas, sentuhan fisik. Makanya sering-sering bersentuhan dengan pasangan ya. Ya. Dalam Islam kan bersentuhan antara pasangan suami istri itu kan mendapatkan pahala. Ya. Nah, berpisah atau bertahan itu diambil pertimbangannya logis. Kalau suami berzina atau istri berzina, segera istiqoroh, lapor ke wali. Ya, kalau suami selingkuh, ibu nggak usah ribut, tapi lapor ke wali, ke orang tua kita, ke paman kita, ke adik laki-laki kita, minta pertimbangan. Jadi jangan ini sendiri. Kalau sendiri bisanya nanti malah menambah keruh suasana, ya. Terus kalau Facebook apalagi Bu Deka. Stop kepo, jangan menyiksa diri, stop membanding-bandingkan, jangan kita menyalahkan diri sendiri. Ada ibu-ibu tuh dia bilang, Zah mungkin karena saya tidak menarik lagi Zah. Mungkin saya ini banyak salah. Iya.
dia bilang "Kenapa?" Karena memang ternyata jadi faktornya itu bukan di bunda, kata Bunga. Memang ada yang namanya asap, pasti ada api. Tapi yakinlah bunda harus stop menyiksa diri, ya, jangan membandingkan. Ya, kemarin itu sempat diskusi lama itu, ya, karena dia orang pinter, Bunga nggak kasih ayat Bu, nggak ngasih hadis. Kalau ayat hadis mah dia mungkin bisa ini ya, jadi jangan nyalahin. Kalau kamu yang selingkuh, jangan cerita detail kalau sudah dia udah ini damai nih sama istrinya. Dia cerita, dulu tuh kami tuh jalan-jalan ke Kapadokia. Ibu tahu nggak ini nih Bu, apa nih Kapadokia Bu? Ini kan di awal Bu. Ini kan mulai ceritanya tuh kan di sini nih Bu. Makanya Bunda ciren nggak tadi di gambar depannya tuh Bunga. Nah ini aku salah apa? Ini di Turki nih Bu. Di Turki nih Bu. Jadi kenapa? Selingkuhan dibawa ke sini. Istrinya tuh pengen ke sini. Ini kisah nyata memang. Bunga tahunnya itu tahun 2018. Kisah layangan putus itu. Bunga bilang itu udah setengah putus tuh. Kenapa? Karena dia selama 12 hari suaminya itu ini bukan selingkuh ya, bukan. Dia selingkuh rasa istri tadi, istri rasa selingkuh. Dia nikahi bawa tangan, dia bawa ke sana bulan madu, 12 hari. Istrinya lagi hamil. Istrinya lagi hamil. Jadi nelfon-nelfon nggak ngangkat, istrinya keguguran. Dia ternyata bulan madu, ketemulah foto-foto ini. Dan ternyata itu kisah nyatanya itu sampai si istrinya itu baru nyadar bahwa apa? Cita-citanya yang pengen diajak suaminya bulan madu kedua ke sini, ternyata selingkuhan dulu yang dibawa. Sakit nggak Bu? Sakitnya tuh di sini Bu. Nah lanjut lagi, dikit lagi ya punten ya Bu ya. Sebenarnya nih loncat-loncat ceramahnya nih gimana ini. Stop kepo, jangan cerita detail, jangan menyalahkan pasangan. Jangan pula kita yang selingkuh, kita nyalahin istri. Itulah karena kamu itu nggak dandan, nggak apa, itu bahaya tuh. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang selingkuh untuk memperbaiki keadaan? Yang pertama, minta maaf. Ownership itu mengakui kesalahan tanpa tapi. Jadi kalau dia udah salah, ngaku salah. Gitu. Kemudian spread word, kerja keras untuk memperbaiki. Ada Bunga ngalamin tuh, ada ibu-ibu selama 2 tahun nggak bisa melayani suaminya karena ingat selingkuhan suaminya. Jadi setiap mau pelukan tuh dia dorong. Tapi suaminya tuh udah sujud Bu. Bunga bilang, Pak dalam Islam nggak boleh sujud di kaki istri Pak. Saya tuh udah bener-bener taubat. Tapi begini Zah, kata Bunga Bapak harus kerja keras perbaikan diri Bapak. Kalau Bapak memang bener-bener pengen memperbaiki keluarga Bapak. Sayang sama anak, sayang sama istri Bapak. Ya, oke, dah. Mungkin itu ya Ibu-ibu ya, Bunga minta maaf loncat-loncat karena tadi sempat mati lampu. Ya, ya. Mungkin itu yang bisa Bunga sampaikan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan yang sangat lengkap sekali dari Ustazah kita Bunga Yayan. Eh, mungkin di sini masih banyak tanda tanya, pertanyaan yang ada di benak kita mengenai rumah tangga yang bermasalah ini, penyebab rumah tangga yang bermasalah, kemudian ada juga masalah pernikahan yang tadi di poin terakhir itu adalah nikah secara fikih atau secara syariat gitu ya. Kita buka tanya jawab ya Ustazah ya. Jadi kita buka untuk sesi pertama 3 penanya dulu, silakan ibu-ibu. Kalau ada yang masih yang belum jelas dari penjelasan Ustazah tadi, boleh ditanyakan. Ya, Ibu siapa Bu, bisa ini sebutkan namanya. Bu Ainul ya. Izin saya duduk Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin Ibu Ustadz kita pernah berkomunikasi pada saat dulu ya. Izin juga Ibu Dekan. Permasalahan yang dikasih tahu ke dalam film ini, saya setiap hari cerita masalah layang-layang putus. Saya kan tidak begitu senang dengan sinetron, karena saya tidak mau termotivasi dengan hal-hal yang tidak baik. Karena saya ini kepala UPTD Ibu, Perlindungan Perempuan dan Anak. Setiap kasus, setiap hari saya punya kasus ini. Iya, jadi saya tanya, apa sih layang-layang putus? Nama kita ini tidak gaul katanya. Lah terus kenapa layang-layang, ceritanya seru nian Bu, kisah nyata ini Bu. Iya, dia bilang kisah nyata ini Bu katanya. Akhirnya saya tanya sama anak, saya kan sering diskusi dengan anak bujang saya cuma anak punya satu. Dek, tahu layang-layang putus, sinetron itu mah. Jangan kepo lah, papa pergi kemana dicurigai katanya. Oh gitu, dia bilang gitu kan. Oh akhirnya saya melihat bahwa memang kita perlu ya, kayak kita ini usia-usia kayak saya 50 lebih itu, memang ada hal-hal yang harus kita prioritas dalam diri. Pertama adalah bahwa kita ini tidak hanya memikirkan dunia, itu yang pertama. Saya, Pak Henry di sini mungkin ibu-ibu sama-sama tahu. Kadang-kadang dia suka bermain-main, menyanyi terus tiap hari dan sebagainya. Pada saat dia pergi kemana-mana, Dek besok abang mau pergi kemana? Uni Yosi kadang gitu kan, nggak selingkuh. Udah tuh, saya bilang gini ibu, oh ya pergi nggak apa-apa, Uni ke rumah. Saya ada warning sebelum kita bersepakat, saya bilang, dalam menghadapi suatu keluarga, kita harus punya aturan, saya bilang gitu kan. Saya tidak mau berselingkuh. Saya berusaha ibaratnya maghrib, saya video call. Abang di mana? Masih di kampus. Saya susul nanti pulang dia. Langsung gitu. Karena dia senang kerja. Terus yang kasus banyak sekali. Kemarin saya ada menerima kasus seorang perwira polisi. Istrinya selingkuh katanya. Katanya istrinya selingkuh. Sudah itu kita panggil istrinya. Istrinya bilang suaminya yang selingkuh. Nah begitu kan. Akhirnya dari hasil perceraian itu ada produk yang terbengkalai yaitu anak. Nah kemarin anaknya jadi korban kekerasan bapaknya. Karena anak ini menginap di rumah ibunya, bapaknya marah. Terus saya panggil lagi anaknya, saya tanya, nak kenapa bisa terjadi seperti ini? Papa marah karena nginap di rumah ibu. Ibu tirimu gimana? Ibu tiri nggak sayang sama saya. Nah akhirnya kan menjadi seperti itu. Perselingkuhan ini bisa terjadi kalau kita, seandainya suami istri, saya terutama saya mengawasi suami dari kolornya sampai kemana saya nyiapin. Hilang satu saya tahu. Nah, ada pernah, saya dulu punya pasien, bukan, saya tanya langsung ibu. Ya, pasien saya bilang, waktu saya di Lebong, dia bilang, ibu suami saya pergi rapat ke Jakarta. Saya sudah mengemas celana dalam suami ini 6. Ya, 6 buah untuk berapa hari. Pas saya cek tetap 6, tapi sudah berubah. Berarti enggak celana dalam yang pertama dia siapin, ada celana dalam yang baru. Ternyata dia punya selingkuh di sana. Tahu celana dalam yang kemarin kan dicuci, yang ini yang baru kan dari istrinya. Terus saya bilang, ibu ada menemukan sesuatu enggak? Ada bu, bill hotel. Gitu kan, nemukan bill hotel. Tanya kembali, setelah tahu memang suaminya mempunyai simpanan kalau rapat di Jakarta di mana-mana ada yang menunggu. Kepintaran orang berselingkuh ini banyak sekali. Kebutuhannya adalah kebutuhan karena seperti kita. Berselingkuh itu kayak ibu bilang ada video seks, itu memang ada. Kasus kami menangani kemarin kasus grooming ini di Bengkulu Tengah. Itu anak SMA, ada berapa orang sekampung itu Bu. Yang video adalah cewek telanjang. Begitu kan. Ini mungkin kemarin mahasiswa kita juga ada kali. Ini baru 2 di Bengkulu yang terjadi. Video grooming itu adalah bahwa dia menerima video call dari seorang perempuan yang sudah disiapkan perempuan itu telanjang. Ya, itu kami tangani betul itu. Waktu itu kami dengan siber kan. Terus setelah telanjang, Dek mundur dikit Dek. Posisinya mundur kan? Mundur.
videonya itu pas di alat kelamin ke atas. Kamu ganteng dek kalau kamu buka baju. Anak-anak usia 16 tahun, ya, ini agak melenceng Ibu ya. Agak usia 16 tahun, Pak, dirayu seorang perempuan yang sudah posisi telanjang, dia nggak pikir panjang Ibu, dia ikutin. Kak dek, buka dek. Kamu pegang alat kelaminmu dek. Ayo. Di onani ya, onani seperti itu, divideokan, disebarkan di kampung itu, kalau nggak salah di Pematang 3 itu Bu. Disebarkan itu sampai anak itu depresi. Ini nyata loh Ibu. Ibunya datang ke saya karena ini adalah atensi dari ketua DPRD Benteng pada saat itu. Datang ke saya anaknya 2, datang anak bujang itu. Saya tanya, "Nak, kamu di video call sama siapa?" Perempuan Ibu. Sudah video call tuh memang telanjang perempuan itu. Terus saya disuruh sesuai instruksi dia karena saya ini Bu, nggak berpikiran panjang lagi. Maklum lah Bu, melihat yang seperti itu kami nggak ini lagi. Saya melihat videonya. Kasih saya melihat. Terus saya bilang ini kemana? Saya lapor ke Polda, Polda langsung ke Siber, Siber langsung cek semua itu. Terus kata yang Pak siapa itu, yang kanitnya bilang, Ibu, kalau ini kita lanjutkan, sekampung itu kita angkut. Karena ini sudah IT, undang-undang IT, sebar, ini diangkut semua. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ke Polres Benteng, ke Kapolres semuanya, kumpulkan dari Polda, kami PPA, terus Kades, RT, semua sekampung itu dikumpulkan. Saya pergi itu ke Pematang 3 itu. Desa itu dikumpulkan. Akhirnya kita bicarakan itu masalah anak-anak kita. Apa yang terjadi? Pornografi. Pornografi itu paling sulit untuk merehabilitas daripada narkoba. Dia menyangkut memori. Ya, yang katanya kenapa suami saya tidak nafsu dengan saya karena dia sering menonton film, itu pornografi. Karena fantasi seksnya nggak ada lagi di istrinya. Seandainya fantasi seksnya di Madonna, dia lihat film Madonna yang lagi berhubungan, istrinya nggak ada. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa kita sangat mengerti selera suami itu apa. Ya, saya tidak membuka tentang diri saya. Saya selalu ibaratnya kalau nggak enak juga ya ngomong Pak Henry ya. Nggak ada ya ini, nggak ada. Iya, jadi saya Ibu, oh ya, bocor nanti ini. Jadi kalau saya berprinsip, kalau suami saya capek, saya yang mengajak. Begitu. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Toh saya mencari ladang amal kan di sana. Pernah saya ada keluarga saya di Jogja itu bilang, Ainul suamimu ladang amalmu. Karena suami saya itu mencintai pekerjaan saya kedua. Ya, kalau saya cuek, tapi kalau pekerjaan nomor 1 dia. Itu, tapi saya harus mengerti bahwa dia mencintai pekerjaan. Terus kalau dia dengan temannya, ini temannya nih. Kalau pergi-pergi, ada abang nginap di rumah siapa? Siapa teman? Nih yang tua-tua ini katanya gitu. Ya, tapi karena kita pikiran positif, kita selalu tanamkan, kita percaya, kasih kepercayaan 100% kepada pasangan kita. Kalau dicurigai, dia akan melakukan hal yang kita curigai. Kalau memang itu terjadi, usaha kita sudah maksimal, itu adalah takdir. Itu. Jadi berangkat seperti ini memang kita, Ibu Dekan, memang perempuan ini harus dibekali. Dengan kemampuan dia melihat selera suami ini apa sih, jangan cuek. Kayak suami saya cuek sekali. Jadi dari tidur, maaf Ibu, kalau dia kedinginan saya yang menyelimuti. Pak Henry nggak pernah nyelimutin saya. Benar. Terus apakah saya marah? Tidak. Karena dalam diri dia itu ada ladang amal untuk investasi akhirat saya. Begitu. Terus kalau tidur, tanya dengan Pak Henry. Pernah nggak saya ngelus? Saya elusin terus palanya. Anggap aja bayi ini. Tapi kalau dia, bang elusin. Kasar sekali. Tapi itu nggak apa-apa. Memang itu karakter dia. Saya memahami dia. Kadang nyanyi, bang sudahlah so terus. Tapi dia memang suami rumahan, hanya seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita berkorban sebagai perempuan. Karena apa? Ladang amal kita adalah keluarga. Kalau kita menuntut, nggak harmonis, suami orang harmonis, kita cepat bubar. Makanya memang harus kita banyak belajar tentang bagaimana pasangan itu dulu. Jangan nanti, pasangan saya kurang, yang seperti Pak Ibu Ustadz bilang tadi itu, kalau kita selalu merasa kurang, tetap kurang. Nggak ada yang sempurna. Dia juga begitu sama saya. Iya, seperti saya bilang,
"Bang, saya ini udah mulai gendut loh." "Oh, enggak apa-apa," katanya. Iya, "Enggak apa-apa." "Oh, enggak apa-apanya gimana ya?" Kadang-kadang tersinggung ya nih. Nah nah begitu. Ya, tapi yang jelas dari kebutuhan awal sampai anduk, sampai tempat tidur, sampai kamar mandi, sampai makan, semuanya harus kita yang menyiapkannya. Jangan pernah ada satu orang pun yang memperhatikan itu, pembantu juga tidak boleh. Saya dari pakaian dalam dia, menyiapin dia, tempat tidurnya, kamar mandi itu nggak boleh, saya semua. Yang tahu suami saya satu titik pun dia berubah, saya harus tahu. Karena itu kalau kita lengah, peluang buat dia. Kalau kita tahu, wah istri saya ini teliti sekali, Mas, bilang, "Bang, ini celana dalamnya ada yang kurang nggak ini?" Kayak gitu. Jadi kita jangan abai dalam mengurus hal tersebut. Itu aja mungkin Bu Ustadz kita sharing ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainul. Jadi gimana Ustazah? Mau langsung dijawab? Oh ya, tidak ada Bismillah. mungkin tambahan. Ya, Barakallahu fiik ya. Memang betul yang disampaikan sama Bu Ainun ya. Luar biasa sebenarnya. Memang di anak-anak itu, sekarang kan Bunga pernah cerita, kayak kita ngomong cabai-cabean aja. Kan cabai itu kan ada dua tuh, cabai hijau sama cabai merah. Kalau cabai hijau itu anak gadis yang rela diajak tidur, tapi sama idola. Nah makanya di Jakarta tuh, idola-idola artis itu banyak tuh cabai hijaunya tuh. Yang kedua nih yang ngeri Bu, cabai merah. Cabai merah itu siapa? Anak gadis yang rela diajak tidur sama pejabat, sama orang-orang hebat, sama orang yang banyak duitnya. Jadi dia itu rela diajak tidur asalkan dibelikan pulsa, asalkan dibelikan HP baru. Nah, Bunga pernah diskusi ada salah seorang profesor ya di tempat kita ini. Dia bilang, kadang-kadang ada juga dia itu kita bingung. Kok dia nih anak dari desa tapi bisa punya mobil bagus, HP-nya iPhone, kemudian bajunya bagus. Ngeri juga nih profesinya apa. Bisa jadi itu cabai merah. Iya. Kemarin di Poltekkes Kemenkes juga ngomong gitu. Ya memang bahaya banget. Jadi luar biasa. Ibu kalau nengok kasusnya Yuyun ya mungkin Bu Ainun nanganin kasus Yuyun. Itu anak yang memperkosa Yuyun itu kan memang ediknya pornografi. Ganteng nian Bu, anak-anaknya Bu. Bunga ngisi di lapas itu sama waktu itu sama Pak Adang kepala Bank Indonesia. Kata Pak Adang sama Bunga, "Zah, ganteng-ganteng nih anaknya ya Zah." "Iya Pak." Nggak nyangka wajah gitu tuh mampu melakukan pembunuhan. Itu kan giginya sampai copot semua Bu. Tangan kaki diikat sama tali sepatu. Diperkosa dan maaf Bu, lubang bawah tuh duanya nyatu Bu. Dan itu anaknya ganteng-ganteng yang memperkosa. Ya Allah. Jadi ini mungkin tadi Bunga ingin mengingatkan perlu sekali pengajaran agama untuk anak-anak kita. Dan memang setan gepeng ini luar biasa Bu. Setan gepeng itu HP. Iya, jadi itu ya. Karena udah azan, Bunga ada ngisi pengajian di Al Marjan. Bunga suami Bunga udah kayaknya udah sholat Jumat. Paling Bunga nunggu dia. Ya, ya. Bunga mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas sharingnya dan semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Ya, kemudian kita rajin mendoakan pasangan kita karena Allah lah yang akan menjaga. Dan kita ingat tadi bagaimana kita punya kewajiban kepada suami kita. Pertama yang disebut tadi taslimun nafsi yang disebutkan Bu Ainun tadi. Yang kedua adalah istimta. Yang ketiga itu adalah izin. Dan yang keempat itu adalah pada saat kita memperbanyak pesan diri di dalam keluarga kita. Ya, mungkin itu yang bisa Bunga sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Bunga Yayan. Karena keterbatasan waktu ya ibu-ibu semuanya. Jadi cukup satu penanya tadi dari Ibu Ainul. Nah kalau misalnya seandainya ada ibu-ibu yang tertarik lagi untuk mengikuti kajian-kajian fikih yang lainnya, boleh langsung nanti ke Bunga Yayan karena Ustazah Bunga Yayan punya majelis aktif
di majelis-majelis taklim ya, Iya, BKMT heeh, gitu ya. iya. Heeh, Jadi ibu-ibu bisa di Masjid Raya iya, Baitul Izzah setiap iya, Sabtu kedua dan Sabtu keempat kajian fikih. Kalau ke Masjid Perumnas Unip itu di Darussalam setiap Jumat ketiga, Bunda bisa karena kita akan belajar fikih dari fikih toharo itu sampai fikih munakahat. Nanti kita akan lihat, oh ya Allah berarti ada loh namanya saudara sepersusuan. Nah saudara sepersusuan itu nggak langsung jadi saudara sepersusuan. Syaratnya dalam Islam yang pertama nyusunya harus 5 kali. Dan yang kedua sampai kenyang. Yang ketiga usia bayinya 2 tahun maksimal. Karena ada yang bertanya kemarin Bu, ketawa bunga. Jadi dia lagi menyusui nih, lagi menyusui. Jadi si ibu kerja di kantor, jadi ASINya dipompa, masuk ke Tupperware, masukkan ke dalam kulkas. Suami pulang dari kantor, buka kulkas, keminum tuh. Apakah suami menjadi saudara sepersusuan? Tidak, karena yang sono usianya 40. Sedangkan maksimal saudara sepersusuan itu bayi yang disusui usia 2 tahun. Jadi enggak langsung serta-merta jadi. Nah, itu ada syarat. Nah, itulah perlunya kita fikih. Oh kan nanti kayak gitu. Kayak fikih waris aja. Itu fikih waris Bun. Kenapa di dalam Islam menghargai kepemilikan? Jadi harta bersama dalam syariat itu enggak ada. Memang ada dalam hukum negara. Jadi kalau misalnya Bunda punya uang 500 juta, Bunda beli berapa? Mungkin beli beli mobil atau beli tanah gitu ya. Terus suami yang beli. Terus nanti sertifikat gimana? Kata kita ke suami, "Ya, sertifikat nama Abang aja," gitu kan ya. Nah, pada saat kita meninggal dunia, apakah itu dibagikan sebagai warisan untuk anak-anak kita? Tidak, karena sertifikat itu atas nama suami. Kepikir nggak, Bu? Karena yang namanya harta waris itu dilihat itu dari kepemilikan. Jadi kalau sertifikat itu nama suami, itu dibagikan nggak sebagai waris anak kita? Tidak, karena yang punya masih hidup. Kalau begitu, kemarin Bunga ngisi di ini ya. Kalau begitu Zah, kita ganti nama galo Zah katanya. Karena mereka merasa daripada dipakai nanti untuk kawin lagi katanya. Ngeri juga, ternyata kayak gitu. Nah sekarang banyak umahat, ibu-ibu yang Bunga anjurkan kalau punya rumah, itu sertifikat nama berdua. Kenapa? Karena kalau terjadi misalnya maaf ya, naudzubillah perceraian, itu kan kalau mau dibagi itu kan bakal susah tuh. Nah nanti kalau misalnya kepemilikannya tuh enggak ini, nanti itu pintu saya yang beli, ngambil pintu. Itu kulkas saya yang beli, mobil jadi semua rubuh deh rumah gitu. Nah, jadi di fikih faraid itu detail banget disampaikan. Itu Bunga nyampaikannya itu 2 kali materi fikih faraid. Jadi kemarin di Bank Bengkulu Bunga sampaikan, oh berarti kita tuh banyak nggak ngerti tentang waris. Ya, jadi banyak sekali detailnya. Ya, maaf ya Bun. Ya, terima kasih ya Ustazah. Jadi nanti kalau seandainya kita ada kajian-kajian selanjutnya bisa nanti bergabung kembali Ustazah ya. Kalau misalnya ada waktu sedikit, ini kan ada door prize gitu. Nah, bisa nggak memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu semuanya nanti? Ya, mohon maaf ya saya. Kira-kira masih cukup nggak waktunya? Tadi Bu Ya, Ainul ya bisa dapat 1 door prize ya. ya Jadi ada barakallah. berapa? Ada 5 lagi. Ya, Ustazah aja langsung memberikan pertanyaannya. Ya. 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 Masya Ya. Allah. Selamat Ya, Ibu. makasih ya Bu. Selamat Bu. Masih ada 5 lagi door prize-nya. Ya, Jadi silakan Ustazah. 5 pertanyaan ya. Oke, 1 tadi Bunga mengatakan siap-siap Bun. Jadi itu yang pertama ya tadi tentang apa? Yang pertama tentang pernikahan di dalam Islam ya. Bunga menyebutkan tentang misakon ghalizo. Ada yang tahu nggak arti misakon ghalizo itu apa? Tunjuk tangan. Ini karena kepanasan tadi ya Bu ya. Ayo, ibu-ibu. Ya Siapa Mbak silahkan Usna Mbak. ya? Silakan, Ya Mbak Usna. silahkan.
Ya, dan yang ketiga perjanjian akad nikah. Makanya itu setara. Jadi kita menikah itu setara dengan perjanjian. Allah mengambil perjanjian ke para nabi. Makanya tiga-tiganya di Quran disebut misakon walizo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Barakallahu alhamdulillah ya fiik. barakallah. Selamat ya Bu Husna, dapat door Nah, prize-nya. yang kedua Ya, tadi pertanyaan berikutnya. Hah? yang online. Oh, yang di online juga boleh. Itu Nah, lanjut ya. ya Oke. lanjut. Yang kedua, tadi Bunga menyebutkan ada beberapa indikator rumah tangga kita bermasalah. Sebutkan 2 dari 6 indikator. Berarti budekan dong dapat. Budekan Jarang yang dapat. bersama. Oh, itu Iya. udah 2 orang tuh yang jawab. Ya. Nah, budekan Selamat dapat budekan. 1. Ya. Ya Allah. Tadi Ibu yang itu 1, Dek. Yang Ibu yang tadi Ibu jarang Husna. bersama kata beliau. Siapa Ibu Husna? Masih inget ya? Jarang bersentuhan. Iya. Jarang bersama ya. Oh, Masya Allah. Oh, yang online ya. Boleh yang di online boleh jawab. Satu Gimana, lagi Nengok? ya. Yang online ya. Iya. Nanti itu ya. Iya. Dilihat. Oke. Pertanyaan tuh teman-teman di Zoom. Yang ketiga apa ya? Tadi Bunga juga menyebutkan tentang pernikahan itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada 3 tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ada kata mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta. Wuddah itu artinya ingin selalu berdekatan. Kalau rahmah artinya apa? Sekalian contoh ya. Kan menjawab. Gak ada yang jawab. Bu Alexon mungkin bisa jawab, mungkin Bu Alexon. Belum. Gak ada yang di Zoom ternyata Bu. Boleh yang di aula. Ya, ayo teman-teman yang di dalam ruangan, apa itu artinya warahmah? Kasih contoh. Ayo, silakan Bunda mau jawab. Oh, Bersamaan kasih ya. sayang. Contohnya apa? Tadi Bunga bilang kalau keluarga yang dikasihi sama Allah, gimana tadi? Ya, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi dia dikatakan nggak bisa hamil karena dirahmati sama Allah, dia alhamdulillah dapat rezeki. Kemudian gaji kecil tapi karena dirahmati Allah kasih rezeki tempat lain, jadi cukup gitu Syukur ya. ya. Barakallahu fik. Ini Ibu udah dapat ya. 1. Berarti 1 lagi ya. Satu lagi. Salam. Pertanyaan satu lagi, Ustazah. Ini Hah? Iya. ya. Terakhir, Bunga tadi menyebutkan nikah siri ya. Itu ada 4 jenisnya. 1, itu sesuai syariat, kemudian tercatat tapi nggak diumumkan. Nikah siri yang kedua, itu dia tercatat. Maaf, sesuai syariat tapi tidak tercatat. Itu contohnya suami buka cabang nggak bilang-bilang ya Bu. Yang ketiga, yang ketiga itu yang diharamkan dalam Islam. Ya, yang keempat juga diharamkan dalam Islam karena termasuk zina. Ada yang bisa kasih contoh nggak yang 2 itu? Nikah siri jenis ketiga dan keempat. Ayo silahkan Bu Bu. Indra. Iya. Langsung aja Bu Indra. Oh bukan, itu nikah muhalil. Muhalil. Mut'ah, iya betul Bu Ainun. Tapi udah 2 hadiahnya. Yang Benar, lainnya, Bu Ainun. Ibu-ibu sebelah Jadi sini, nikah silakan. mut'ah itu haram. Kenapa? Karena dia tidak tercatat secara negara dan tidak sesuai syariat karena pakai expired date nikahnya.
Nah, yang ketiga, ada tadi itu. Ada yang bisa jawab? Apa gimana? Bukan. Masih ingat nggak? Nah, benar, memasukkan dokumen. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Memasukkan Selamat ya. dokumen. Jadi dia itu sebenarnya, misal ya, mereka bayar wali-walian. Mereka membayar saksi-saksian. Di sini dia punya pasangan, ngakunya di situ janda dan duda. Akhirnya menikah, disahkan di KUA sana. Tapi semua dokumen palsu. Berarti haram, berarti nikahnya tidak sah. Nah, berarti itu nikah siri yang dianggap sebagai perzinahan. Ya, oke. Itu Bunda ya? Oh iya. Selesai ya. Allah udah dapat semua surprise-nya. Alhamdulillah Bu Dekan juga dapat. Ya Bu Ainul udah dibagi semua ya. Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu semuanya, untuk menutup acara ini sebelumnya kita pengen Ustazah untuk doa ya. Agar acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Amin ya. Mari Bunda sayang kita berdoa ya. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wahayyina Rabbana bisalam. Wadakhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdik. Wa wadika mastata'tu. A'udhu bika min syari ma sana'tu. Abu'ulaka binikmatika alayya. Wa abu'u bidanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi auzi'ni an ashkuro ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an amalan solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang menjaga anak-anak kami, suami kami. Kami berlindung seluruh dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kami sebagai istri. Dan berikanlah keberkahan kepada keluarga kami dan suami kami melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami. Wa inni samaituhum. Sebut nama anaknya Bunda ya. Wa inni samaituhum dia wa dina wa aska wa zuh. Wa inni uidzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Kita doa anak kita ya Bun. Wa inni samaituhum dia wa dina wa aska wa zuh. Wa inni uidzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Wa inni samaituhum. Sebut nama anak Bunda. Wa inni uidzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbu afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya ibu-ibu semuanya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di acara selanjutnya bulan depan nih insya Allah ya. Gimana Ibu Ketua? Kita ini kan apa? Tiap bulan apa per 2 bulan? Insya Allah tiap bulan kita lanjutkan ya. Itu saja ya dari saya ibu-ibu semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan kembali, kita bisa diskusi di luar ini nanti. Kemudian ada yang mau promosi jualannya Bu Yosi, silakan nanti Bu Yosi. Ya.
Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.